Ya, assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan bahas kembali inovasi untuk ekspansi industri pribumi gitu ya. Kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang masuk. Inti pertanyaannya seperti ini ya. Mengapa kok sekarang industri Cina ini semakin maju pesat dan bahkan bisa membalap Amerika gitu ya? Ya, Bismillah jawabnya seperti ini ya. Kedepannya justru Cina akan disusul India yang telah ibaratnya menyentuh ranah fundamental, yaitu dia menganggap bahwa teori Newton itu palsu dan teori gravitasi itu sebenarnya ditemukan oleh ilmuwan bangsa India sendiri. Ya, namun di sini kita akan bahas bagaimana Cina ini sebenarnya bisa benar-benar maju, terutama saat ini ya. Sebenarnya kemajuan Cina ini sudah dimulai semenjak lebih dari 20 tahun yang lalu ya. Yaitu tepatnya tahun 1999 ya, tatkala Cina mengubah kurikulum negara mereka menjadi kurikulum basis inovasi. Karena kenapa terjadi perubahan seperti ini? Sebenarnya Cina sudah paham ya kalau misalnya negara dia itu sedang mengalami krisis lingkungan gitu, iklim lingkungan. Karena itu mereka berupaya mencari solusinya yang benar-benar berdampak secara masif terhadap kemajuan Cina dan juga bisa mengatasi problem lingkungan dan iklim yang sedang mereka hadapi gitu ya. Jadi mereka seketika itu juga seluruh parlemen negara mungkin termasuk jajaran pemerintahannya mengusulkan tahun 99 bahwa kurikulum negara ini memang harus diubah ya. Dan pada setahun 2 tahun setelahnya benar-benar kurikulum Cina diubah menjadi kurikulum basis inovasi. Nah, kuncinya di sini ya, kalaupun Indonesia ingin maju seperti Cina, bisa membalap Amerika dan suatu saat bisa jadi membalap India juga dan negara-negara Eropa pada umumnya gitu ya. Kita itu harus seperti Cina bahkan lebih baik gitu. Jadi mengganti kurikulum kita kurikulum basis aplikatif inovatif gitu. Basis inovasi yang benar-benar independen. Jadi gini ya, bukan asal inovasi cukup hanya teori inovasi terus berbuat sebuah diferensiasi, bukan. Inovasi itu sesuatu yang benar-benar baru dan tidak mengekor sama sekali pada sains salah satu negara gitu. Seperti contoh Cina itu sebenarnya tahu hakikat teori atom itu sebenarnya teori atom Eropa itu palsu gitu ya, sehingga mereka membuat nuklir fusi sendiri karena tahu hakikatnya reaksi nuklir itu hanya reaksi dari logam alkali biasa secara kimia. Kemudian mereka kenapa meniru-niru program angkasa? Karena mereka tahu program ruang angkasa itu hanya menipu negara lain, menakut-nakuti negara lain, hanya sebagai fear factor istilahnya gitu. Sehingga membuat takut negara lain di seluruh dunia dan akhirnya produk-produk mereka dihargai tinggi oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia kecuali negara-negara yang sudah tahu seperti Rusia dan Amerika itu mereka sudah tahu bahwa ini tuh sebuah kepalsuan yang kalau dibongkar mungkin bisa akan menghilangkan batas negara dan hutang seluruh negara bisa hilang tiap detiknya gitu. Tapi ancamannya akan terjadi perang secara besar-besaran atau perang dunia tiga yang benar-benar akan terjadi gitu. Nah, mungkin seperti itu ya gambaran ringkasnya. Mengapa negara Cina ini benar-benar bisa maju gitu ya. Selengkapnya mungkin bisa diikuti di program inovasi tingkat tinggi Pancanomics. Nah, namun di sini yang perlu menjadi catatan bahwa Cina itu tidak segan-segan mengubah kurikulum negaranya menjadi kurikulum basis inovasi. Dan kalau misalnya mau diterapkan di Indonesia, itu paling tidak anggaran yang diperlukan untuk mengubah setiap pasal-pasal gitu ya, pasal-pasal di kalangan birokrasi itu paling tidak 200 miliar gitu. Kita harus mengubah setiap pasal yang mendukung kurikulum seperti pasal-pasal yang melarang tentang nuklir misalnya, dan itu memang mesti kita ubah gitu. Dan memang kelebihannya sistem ya demokrasi ini kita bisa membeli setiap pasal intinya seperti itu ya, sehingga kemungkinan ya setiap barang siapa yang memiliki kekuatan duit itu maka dia yang akan menentukan
mau dibawa kemana negara ini gitu, arah kemajuan negara ini. Ya mungkin selengkapnya bisa dilihat di pancanomics.com, dan juga nanti kita akan bahas di program inovasi tingkat tinggi.